Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam untuk Anda semua. Kembali lagi di channel YouTube kita, Cerita Dosen, dan bersama saya Fitra Infom, dosen prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek UIN Sultan Taha Supri Jambi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial yang sangat menarik ya untuk kita pelajari, yaitu bagaimana kita menggunakan perintah dasar DOS atau command prompt ya. Nah, di sini nanti sudah terlihat seperti tampilan hitam ini. Ini adalah namanya command prompt ya, atau juga kita sebut dengan singkatan CMD. Jadi antara CMD dan command prompt itu sama ya fungsinya ya. Nah, kemudian untuk perintah dasar DOS ini, command prompt, ini ada kaitan erat dengan sistem operasi yang akan kita gunakan ya. Ini sistem operasi ini berbasis baris perintah ya untuk command prompt-nya ya. Nah, untuk command prompt ini sendiri disebut juga DOS prompt atau MS-DOS ya. Itu menggunakan dua jenis perintah ya. Ada internal DOS dan external DOS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu saja ya untuk perintah internal DOS-nya. Di sini sudah saya sediakan 11 perintah yang penting yang harus kita ketahui ya, khususnya bagi kita orang-orang komputer ya. Hal ini wajib kita ketahui ya. Nah, di sini 11 perintah internal ini seperti ada untuk mengcopy ya, membuat folder atau membuat directory ya, kemudian ada menghapus, merename ya, kemudian menampilkan tanggal ya. Nah, ini akan kita gunakan dan akan kita coba praktekkan. Nah, langsung saja jangan berpanjang-panjang, kita akan coba satu persatu ya, dan sekalian saya akan jelaskan fungsi dan apa gunanya ya. Nah, langsung saja kita buka di sini dengan perintah CMD ya, atau perintah command prompt itu sama ya, command prompt itu sama ya. Nah, situ ya. Jadi saya akan gunakan ini saja satu ya. Oke. Nah, di sini kita besarkan aja. Yang pertama yaitu perintah date ya. Ini untuk menampilkan tanggal. Dulu waktu belum menggunakan GUI untuk komputer saat ini, dulu kita untuk melihat tanggal itu menggunakan perintah date ya. Kita tulis date misalkan. Nah, maka tampil seperti tanggal saat ini ya. Begitu juga dengan time. Juga tampil waktu saat ini ya. Kemudian per ya, nomor 3 ya, itu untuk menampilkan versi Windows kita atau sistem operasi kita. Itu ya. Kemudian setelah itu ada namanya color ya, untuk mempercantik warna yang ada pada teks command prompt kita ya. Seandainya kita bosan dengan warna yang ada putih ini, kita bisa ganti ya. Kita coba di sini misalkan CMD ya, CMD kembali. Saya akan menggunakan warna merah misalkan. Kita gunakan warna merah. Perintahnya adalah sebutkan nomornya. Read, berarti nomor 4. Nah ya, begitu ya. Saya misalkan saya pinginnya nomor 2 green. Nah, akan berubah seperti itu. Itu perintah nomor 4 ya, untuk menggantikan warna pada teks command prompt kita. Nah, selanjutnya di sini ada perintah CLS. Nah, perintah ini digunakan untuk membersihkan teks yang ada di command prompt kita. Jadi kalau sudah banyak nanti seperti layar hacker ya, misalkan seperti itu ya kira-kira, atau layar-layar orang-orang yang ahli ya, yang menggunakan command prompt ini ya, atau DOS ini, ahli komputer ya, kita akan bersihkan. Sudah terlalu banyak menggunakan CLS ya, itu arti membersihkan, kosong ya. Oke, langsung saja yang nomor selanjutnya dir ya. Nah, di sini ada dir ya. Jadi dir ini digunakan untuk membuka direktori kita atau folder kita. Nah, kalau saat ini kan kita hanya berbasis GUI, itu kita tinggal klik-klik saja. Sebenarnya kita sebagai orang komputer harus tahu juga ya bagaimana menggunakan command prompt ya, membukanya. Jadi kita akan buka seperti ini misalnya, dan CD datanya sudah ada. Nah, kita menggunakan perintah dir ya. Kebetulan saat ini kita ada direktori C ya, berarti tinggal kita dir. Maka tampillah data-data yang ada di C tadi ya. Yang di sini sama ya. Kemudian misalkan kita mau ke D. Jadi kalau untuk pindah partisi itu tinggal ketik saja D misalkan titik 2 D ya.
Kalau kita lihat datanya dir lagi. Nah, datanya ada itu ya, ada sedikit. Nah, ada 1 misalkan. Sama ya, ada new foldernya. Nah, kemudian udah ya, untuk dirnya adalah untuk menampilkan atau melihat isi dari partisi atau directory atau folder yang ada dalam komputer kita. Nah, selanjutnya adalah nomor 7 adalah perintah md ya, atau mkdir. Nah, perintah md ini digunakan untuk membuat folder ya, membuat directory kita. Nah, kalau saat ini kan berbasis GUI kan, kita tinggal klik kanan atau new folder saja ya, maka terciptalah folder kita. Tapi kita sebagai orang komputer, kita harus mengetahui juga bagaimana cara membuat folder melalui command prompt ya. Langsung saja, misalkan kita gunakan perintah md. Md kita buat data 1. Kita lihat, dirkan. Nah, ada data 1. Kita buat sekali lagi. Menggunakan, misalkan kita buat satu lagi. md data 2. Nah, kita dirkan kembali. Kita lihat ada datanya di sini. Nah, ya. Begitu caranya ya. Nah, kemudian itu untuk MD-nya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk membuka folder atau directory kita ini ya. Jadi kalau seandainya ingin kita buka seperti ini ya, maka kita gunakan cd ya. Di sini perintah cd, kemudian sebutkan kalau kita mau masuk folder yang mana, 1 misalkan. Nah, maka dia masuk sini ya. Begitu ya. Kemudian seandainya data di dalam folder 1, kita buat lagi, ulang perintah nomor berapa tadi? Perintah nomor 7 misalkan. Kita buat di sini latihan. Nah, ya, kita dirkan ada latihan. Kemudian kita masuk lagi ke folder latihan, bisa. Atau nanti ada lagi di dalam latihan ada lagi folder, bisa ya. Nah, begitu ya kira-kira. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke 9 ya, kita akan gimana caranya ya untuk kembali ke D misalnya. Gampang ya. Nah, ada 2 cara. Satu, harus melalui sub foldernya dulu, atau kedua langsung ya. Kalau melalui sub foldernya dulu menggunakan perintah cd titik. Berarti dia harus melalui data 1 dulu ya, harus keluar satu-satu. Tapi kalau seandainya nanti kita masuk dulu ya, ulang seperti awal, seperti ini, kita mau keluar langsung ke D misal, cd kayak gini ya, enter. Nah, langsung seperti itu ya, langsung kembali ke D. Oke, itu saat ini. Kemudian kita akan nomor 9 ya, perintah ren. Nah, perintah ren ini digunakan untuk merubah atau merename nama folder atau file kita ya. Nah, kita coba ya. Saya ada datanya, ada data 2 ya. Nah, data 2 ini misalkan ya, saya akan rubah menjadi data 5. Berarti ren data 2 mau saya jadikan data 5 misalkan. Nah, kita dirkan, kita lihat data 2-nya hilang, berubah menjadi data 5. Itu untuk ren ya, untuk ren. Nah, saat ini kita selanjutnya akan menghapus ya. Nah, menghapus di sini ada 2. Kita akan menghapus folder, dan yang kedua menggunakan menghapus file ya. Jadi kalau menghapus file kita menggunakan del, menghapus folder kita menggunakan rd ya. Jadi kalau menghapus file, misalnya dokumennya adalah Word, maka ekstensinya harus disebutkan ya. Tapi kalau menggunakan rd, folder tidak ya, hanya foldernya saja yang dihapuskan. Oke, langsung saja kita perintah del ya, atau menghapus data. Saya akan hapus data 5-nya menggunakan sampai ini rd ya. Tapi kalau ada datanya silakan menggunakan del ya, kalau seandainya ada data filenya ya. Kemudian kita sebutkan di sini rd, kita sebutkan yang
di mana posisinya yang mau dihapuskan kita. Yang kita hapuskan itu D.2 garing kemudian sebutkan. Kemudian nama datanya data 5. Enter. Nah, di sini kita lihat dirkan masih ada enggak? Enggak ada lagi karena sudah kita hapuskan. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, kemudian kita akan perintah copy ya. Nah, di sini ada perintah copy. Kita akan meletakkan misalkan file JPG misalkan atau file yang ada dokumennya misalkan ya. Nah, saya akan di sini akan saya buat dulu ya. Data perintah nomor 7 tadi ya, MD data 2 ya. Saya buat satu lagi MD data 3. Kita hadirkan dulu. Nah, di sini ya. Saya akan meletakkan file di data 2, kemudian saya akan kopikan file tersebut ke data 3. Saya akan menggunakan file ini. Saya simpankan. Saya simpan di dalam data 2, data 2 ya. Nah, kemudian saya buat di sini latihan ya. Nanti ekstensinya adalah txt ya, karena dia notepad ya. txt. Simpan ya. Kemudian kita lihat dulu ya. Kita lihat dir sama di situ. Kita lihat ada enggak datanya dulu ya. CD data 2 ya. Data 2. Kita dirkan. Oke, ada situ ya. Nah, saat ini kita akan mengkopikan latihan ini ke folder data 3 ya, ke folder data 3 di D. Caranya adalah gampang, tinggal kopikan ya. Kemudian sebutkan filenya latihan ya, titik. Nah, ini penting, txt ya. Kutip lagi, sebutkan di mana. Misalkan di D ya. Kita coba saja dulu ya, berhasil atau enggak kita coba dulu. Kita ikuti saja dulu ini tanda kutip ya, itu tanda kutip kita kutipkan dulu. Kemudian D.2 yang kemudian kita sebutkan D-nya di mana, data 3 misalkan. Oke, data 3, enterkan. Nah, satu file terkopikan, kita dirkan. Kita lihat di kita masuk dulu ke data 3. Kita melihat ya. Kita keluar dulu ke CD titik-titik enter. Kemudian kita lihat menggunakan CD data 3. Enter. Kita dirkan. Nah, sudah ada juga ya latihan di data 3. Kalau kita lihat di sini ada data 2-nya sudah ada, data ngambil dari data 3. Ya, nah begitu kira-kira untuk cara-cara untuk perintah internal DOS ya, menggunakan command prompt. Jadi nanti banyak sekali cara-cara lain ya yang ada di command prompt ini. Ini sangat penting khususnya bagi kita orang-orang komputer ya. Ini basic sekali, nanti banyak ya akan kita gunakan. Ini bukan hanya belajar hanya ini saja sebenarnya ya. Ini adalah dasar ya yang calok bagi teman-teman saudara-saudara ya yang ingin nanti bekal untuk menjadi seorang programmer ya, jaringan ya, database, otomatis dia harus mengetahui perintah-perintah seperti ini ya. Nanti ini baru command prompt yang ada di Windows. Kalau yang di Linux ada lagi nanti ya perintah-perintahnya. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Silakan dicoba 11 perintah internal DOS ini menggunakan command prompt ya. Nah, khususnya kepada mahasiswa saya, silakan dicoba semua perintah 11 ini ya, karena ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita untuk pemrograman Java ya. Karena untuk mengeran atau mengcompile programnya kita masih menggunakan CMD ini. Jadi silakan nanti dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.